Kita awali informasi pertama. Pemirsa, aksi bajing loncat di kawasan Tanjung Mulia, Kota Medan terekam kamera pengguna jalan. Pelaku berjumlah 2 orang berhasil mencuri satu ban dari mobil bak terbuka yang tengah melaju pelan. Sebuah video amatir merekam aksi bajing loncat di kawasan Jalan Komodor Laut Yosudarso, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara. 2 orang pelaku menjalankan aksinya menggunakan satu sepeda motor mengikuti mobil bak terbuka. Salah seorang pelaku mengenakan jaket hitam terlihat naik ke atas mobil korban yang tengah melaju pelan usai melintas persimpangan jalan. Pelaku langsung menggeser dan mengambil satu ban mobil. Sementara itu pelaku lainnya terlihat mengikuti di belakang mobil dengan sepeda motor dan membantu pelaku mencuri dari bak mobil yang terbuka. Dengan adanya bajing loncat ini, kami sebagai pengguna jalan merasa resah, Bang, takut, takut ketabrak atau takut nanti tak terjadi apa-apa. Aksi bajing loncat di kawasan ini cukup meresahkan warga dan pengguna jalan. Warga khawatir aksi kejahatan jalanan ini dapat membahayakan pengendara lain. Dari Kota Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, motor milik anggota polisi raib saat diparkir di rumahnya di Depok, Jawa Barat. Pelaku kabur dengan mendorong motor korban setelah berhasil membobol gembok. Pelaku curanmor menggasak motor anggota polisi yang terparkir di rumahnya di wilayah Sindangkarsa, Tapos, Depok, Jawa Barat. Pelaku masuk dengan merusak gembok pagar. Setelah berhasil membobol kunci stang, pelaku membawa kabur motor dengan didorong. Pencurian pertama kali diketahui ayah korban saat hendak ke masjid. Ayah korban curiga melihat pintu pagar terbuka dan mendapati motor anaknya raib dari garasi rumah. Ya, kejadiannya waktu sebelum subuh jam 4 kurang berapa gitu. Kita kan kata mau berangkat ke musola. Tahu-tahu kan pintu udah terbuka. Kunci dibuang udah. Aksi pencurian ini menambah daftar panjang kasus curanmor di Depok. Diharapkan kasus ini dapat menjadi perhatian serius pihak berwenang untuk segera meningkatkan keamanan dan patroli. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, viral video aksi premanisme oknum juru parkir resmi minta tarif parkir salah satu pemilik kendaraan roda 4 di pinggir jalan. Saat dimintai karcis, oknum jukir justru arogan, berteriak menantang dan memanggil preman menghampiri mobil korban yang aksinya sempat terekam ponsel. Foto sok teh, aman sana mau karcis na. Ya foto sok teh, aman sana mau karcis na. Aksi premanisme kembali menjadi sorotan warga Bandung. Usai video oknum juru parkir minta uang terhadap pengendara yang parkir di pinggir jalan. Beragam komentar warganet membanjiri unggahan video viral tersebut. Mirisnya, oknum juru parkir tersebut mengenakan rompi oranye layaknya jukir resmi dari Dinas Perhubungan. Selain bersikap arogan, tak terima aksi premanisme direkam pengendara. Pelaku sempat ingin merebut ponsel korban. Meski membawa kertas diduga karcis, oknum jukir enggan memberikannya pada korban. Ia pun mengatakan jika uang parkir yang diminta akan disetorkan ke petugas Dishub Kota Bandung. Wali Kota Bandung menanggapi video viral. Dia mengaku salah, tapi kita juga manusia Pak Pembes bijaksana bijaksini. Kita kasih dulu bukan ampunan ya, kita kasih dispensasi nggak langsung dipecat. Berharap bahwa semua bisa teratasi dengan baik, Pak. Jadi ya mungkin pertama mah edukasi dulu, kalau tidak bisa edukasi ya tangkap saja. Satgas anti premanisme yang meliputi berbagai unsur hingga TNI dan Polri diharapkan bisa bertindak tegas, memberikan sanksi yang membuat jera pelaku agar hal serupa yang meresahkan warga tak kembali terulang. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fikran, iNews melaporkan. Sejumlah pengunjung pameran kebudayaan dan keagamaan Indonesia Arab Saudi pingsan saat antrean masuk ke area pameran di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Panitia terpaksa menutup sementara pameran mencegah korban bertambah. Wanita pengunjung pameran kebudayaan dan keagamaan Indonesia Arab Saudi
pingsan saat antre bersama ribuan pengunjung lain di Kompleks Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Panitia dibantu pengunjung lainnya mengevakuasi korban ke dalam gedung. Antrean terjadi karena membludaknya jumlah pengunjung. Karenanya, panitia pameran terpaksa membatasi jumlah pengunjung yang masuk. Akibatnya, panitia terpaksa menutup sementara pameran untuk menghindari pengunjung yang pingsan. Banyak pengunjung kecewa karena tidak bisa melihat pameran meski sudah lama mengantre. Padahal tidak sedikit yang datang dari luar kota. Pameran kebudayaan dan keagamaan digelar pemerintah Indonesia dan Arab Saudi sebagai penanda tonggak sejarah baru dalam diplomasi budaya kedua negara. Jam 10 tadi kita nyampe sini langsung ngantri, cuman kepotong zuhur, ini kan ditunda sampai jam 2. Dari jam 2 kita baru ngantri lagi tuh, jam setengah 3 ya? Setengah 3. Abang jauh-jauh dari mana ini? Saya dari Depok. Pameran berskala internasional ini dibuka dari 24 April hingga 3 Mei 2025. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, tim SAR berhasil menyelamatkan 7 wisatawan yang nyaris terbawa arus air bah. Evakuasi berlangsung dramatis selama 2 jam dengan menggunakan tali melawan derasnya aliran sungai. Tim evakuasi gabungan dibantu warga mengevakuasi satu persatu wisatawan yang terjebak air bah saat berwisata di kawasan Sungai Bange, Kota Padang, Sumatera Barat. Menggunakan tali, proses evakuasi berlangsung dramatis karena debit air sungai yang cukup deras cukup menyulitkan petugas. Selama 2 jam, petugas berjibaku menolong ke-7 wisatawan hingga akhirnya berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. 7 wisatawan dibawa petugas gabungan ke pinggir sungai untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan. Jadi setelah di cross check berita, kemudian 19.20 kami bergerak ke lokasi dan berkoordinasi di sini bersama masyarakat. Kemudian kami langsung bergerak ke lokasi yang dikirimkan oleh Survey Corps. Demikian. Sebelumnya ke-7 orang wisatawan tersebut berwisata ke Sungai Bange. Namun ketika hendak pulang, debit air sungai tiba-tiba meluap akibat hujan deras yang mengguyur hingga akhirnya terjebak. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Ratusan rumah di 4 kecamatan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat terendam banjir. Pasca banjir, sejumlah warga mulai membersihkan rumah mereka dari sampah dan lumpur. Akibat diguyur hujan deras, banjir bandang menerjang ratusan rumah warga di 4 kecamatan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Sabtu malam. Warga pun berusaha menyelamatkan diri dari terjangan banjir. Warga hanya pasrah melihat barang-barang mereka hanyut terbawa banjir. Selain rumah, sejumlah kendaraan motor maupun mobil terseret arus banjir hingga sejauh 50 meter. Akses jalan perumahan pun ikut terendam banjir sehingga sulit dilintasi kendaraan. Pasca banjir surut, sejumlah warga di Kampung Puncak Manis, Desa Selajambe, Kecamatan Sukaluyu, sibuk membersihkan material sampah dan lumpur. Warga juga memindahkan perabotan yang bisa diselamatkan dari terjangan banjir. Tahuan tiba-tiba gitu, jadi pas neok ke sini lah, kok air udah tinggi gitu. Ya elektronik nggak sempet ya ini juga nih. Nggak bisa. Jangankan nyelamatin ya paling anak kecil, terus yang ingat aja lah. Saat ini warga yang rumahnya terdampak terpaksa mengungsi ke rumah kerabat atau tetangga. Sementara BPBD masih terus mendata jumlah korban akibat bencana banjir tersebut. Dari Cianjur, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita pedagang sayur tewas ditabrak mobil di Bangkalan, Jawa Timur. Sementara dari Jombang, seorang pemotor tewas usai bersenggolan dengan pemotor lain hingga tertabrak truk pengangkut air mineral. Warga Kelurahan Bancaran, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur dikagetkan peristiwa laka lantas di Jalan Raya Gebang. Akibat peristiwa ini, seorang wanita penjual sayur tewas di lokasi kejadian. Insiden terjadi saat mobil melaju kencang menuju arah bandara. Mobil tiba-tiba oleng ke kanan menabrak sepeda motor penjual sayur dan ikan. Korban sempat terseret sebelum tewas.
sementara mobil baru terhenti setelah menabrak tembok rumah warga. Selain menewaskan 1 orang, laka lantas ini juga mengakibatkan 2 penumpang mobil patah tulang. Jalan juga yang terlalu agak sempit di situ sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas. Akibat dari kejadian tersebut, 1 orang yang diduga penjual sayur meninggal dunia di TKP. Para korban kemudian dievakuasi ke RSUD Syarifah Ambawirato, Ebuh, Bangkalan. Sementara 2 kendaraan yang terlibat kecelakaan dievakuasi ke kantor polisi dalam kondisi ringsek. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. 2 orang terluka bakar akibat mobil yang sedang diperbaiki terbakar di area parkir kawasan Cakung, Jakarta Timur. Sementara dari Batang, Jawa Tengah, mobil hangus terbakar akibat korsleting listrik. Mobil. Beginilah kondisi kebakaran yang melanda sebuah mobil di Jalan Asairiyah, Cakung, Jakarta Timur Minggu malam. Kobaran api dengan cepat menghanguskan seluruh badan mobil yang sebelumnya sedang dalam perbaikan di area parkir umum. Api sempat merambat ke 1 unit mobil lainnya. Akibat kebakaran ini, 2 orang yang sedang memperbaiki mobil, Asroni dan Maulana, mengalami luka bakar. Petugas Sudin Damkar Jakarta Timur yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan api agar tidak semakin meluas. Kebakaran diduga berasal dari konsleting listrik pada bagian mesin mobil, kemudian menyambar seluruh bodi mobil. Mungkin diperkirakan karena ada pemasangan sedang di sini memasang AC atau membetulkan AC dan terjadi penyalaan. Kebakaran akhirnya berhasil dipadamkan dengan menurunkan sedikitnya 3 unit mobil pemadam kebakaran. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, armada Badan Keamanan Laut Zona Maritim Barat atau Bakamla Republik Indonesia menangkap sebuah kapal kayu yang membawa ratusan karung berisikan pasir timah senilai 13 miliar rupiah. Kapal tersebut diamankan di sekitar perairan Lingga, Kepulauan Riau saat akan menuju Pulau Mersing, Malaysia. Sebuah kapal kayu KM Doa Restu Ibu yang mengalami kerusakan di perairan Lingga menjadi target perhatian petugas Bakamla RI. Setelah digeledah, petugas menemukan timah ilegal sebanyak 30 ton dibungkus karung yang disimpan dalam palka kapal. Menurut Kepala Zona Bakamla Barat, Laksma Bakamla Bambang Trijanto, dugaan penyelundupan semakin kuat saat nakoda kapal tak mampu memperlihatkan dokumen terkait 600 karung timah ilegal tersebut. Dari keterangan nakoda dan ABK kapal, ratusan karung timah dibawa dari Bangka dengan tujuan ke Pulau Mersing, Malaysia. Diperkirakan 30 ton timah ilegal ini bernilai hampir 1,3 miliar rupiah. Berbelit-belit sehingga ada kecurigaan. Kita bongkarlah palkanya, disitulah ditemukan berkarung-karung sekitar 600 karung pasir timah. Di situ sehingga ada dugaan melaksanakan tindakan pelanggaran hukum, Pak, upaya penyelundupan pasir timah. Kapal beserta krunya itu ke Batu Ampar untuk penyelidikan lebih lanjut. Petugas Bakamla RI mengamankan kapal, nakoda dan 4 orang ABK kapal guna mengungkap siapa pemilik kapal dan seluruh muatannya yang kini dibawa ke pelabuhan Batu Ampar, Kota Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Agung mengalihkan status penahanan Direktur Pemberitaan JAK TV Tian Bahtiar dari tahanan rutan menjadi tahanan kota. Pengalihan penahanan atas pertimbangan kesehatan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar menyampaikan, pengalihan penahanan tersebut telah dilaksanakan sejak 24 April lalu. Sebelumnya, permohonan pengalihan penahanan diajukan oleh kuasa hukum Tian Bahtiar atas dasar kondisi kesehatan kliennya yang membutuhkan perawatan khusus. Harli menambahkan, pengalihan penahanan telah melalui konsultasi dengan tim dokter. Perubahan status tahanan tersebut dilakukan dengan jaminan dari istri Tian. Selama menjadi tahanan kota, Tian menggunakan alat pemantau pergerakan elektronik. Tian ditahan diduga melakukan perintangan penyidikan korupsi PT Timah dan impor gula.
Pak. Dompet siapa itu, Pak? Pak TV. Dompet jatuh, Pak. Bahwa ada alasan kesehatan sehingga penyidik setelah berkonsultasi dengan tim dokter ya berketetapan bahwa kepada yang bersangkutan sangat perlu dilakukan pengalihan penahanan. Bahwa ternyata yang bersangkutan ada riwayat sakit jantung dan sudah 8 ring dipasang ya. Dan kemudian ada kolesterol dan di pernapasan. Pemirsa, mantan Kepala Balitbang Diklat Hukum dan Pengadilan Mahkamah Agung Zarof Richard bungkam pasca penetapan dirinya sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Penetapan tersebut merupakan hasil pengembangan kejagung dari kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait vonis bebas Ronald Tanur yang lebih dulu menjadikan Zarof sebagai tersangka. Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat kembali menggelar sidang lanjutan kasus dugaan suap dan gratifikasi yang dilakukan mantan Kepala Balitbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Zarof Richard atas vonis bebas Ronald Tanur. Dalam sidang ini, jaksa menghadirkan istri dan 2 anak Zarof sebagai saksi atas dirinya maupun kuasa hukum Ronald Tanur, Lisa Rahman. Namun Zarof keberatan jika istri dan anaknya menjadi saksi atas dirinya. Sementara itu, berdasarkan keterangan Kapus Penkum Kejaksaan Agung, Zarof Richard kembali ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana pencucian uang terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi yang lebih duluan menjeratnya. Namun saat dimintai keterangan terkait penetapan tersebut usai sidang, Zarof Richard memilih bungkam. Wah, saya nggak komentar, belum tahu saya ya. Saya tidak jawab itu dulu ya. Kalau berkaitan dengan ini, saya akan jawab. Kalau itu nanti dulu. Sementara kuasa hukumnya menolak berkomentar. Atas penetapan tersangka dugaan TPPU, penyidik Kejaksaan Agung telah meminta pemblokiran sejumlah aset milik Zarof dan keluarganya yang tersebar di Jakarta Selatan, Depok, dan Pekanbaru. Dari Jakarta, Hendri Aprilia, Randu Priyo, dan Sadu Santo Budi melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, juara dunia biliar bola 9 tahun 2024, Fedor Gorz, mengunjungi Pro Billiard Center di gedung iNews Tower, Kebon Siri, Jakarta Pusat. Berkolaborasi dengan PB Popsi dan iNews Media Group, More Production menggelar ajang True Champ bersama dengan Fedor Gorz dan melakukan roadshow pertandingan persahabatan bersama para pecinta biliar. Kehadiran juara dunia biliar bola 9 tahun 2024 Fedor Gorz disambut hangat Ketua Umum PB Popsi Haritano Sudibyo di Pro Billiard Center Gedung iNews Tower Kebon Siri, Jakarta Pusat. Juara dunia asal Amerika Serikat ini mengaku terkesan dengan fasilitas olahraga biliar di Indonesia. Dengan fasilitas yang baik pastinya akan menciptakan atlet biliar yang hebat. Pada kunjungan ini, Fedor Gorz juga berkesempatan bertanding melawan atlet biliar muda Indonesia untuk memberikan pengalaman berharga menghadapi juara dunia biliar bola 9. Atlet junior ini juga sangat diharapkan dapat menginspirasi mereka ya untuk dapat berlatih dan bertanding di waktu yang akan datang menjadi juara dunia seperti Fedor Gorz sendiri. Tentunya dia kan ranking 1 dunia ya, jadi fenomenal benar kalau bisa dia datang ke sini kan. Apalagi kita sekarang ini di tahap yang lagi naik daun nih. Ya, biliarnya lagi naik daun di Indonesia. Dalam pertemuan ini, pebiliar berjuluk The Ghost ini juga memberikan masukan mengenai pentingnya disiplin dan kerja keras kepada para atlet biliar agar dapat meraih keberhasilan. Ya pastinya makin baik ya, semakin banyak atlet-atlet dunia akan menginspirasi atlet-atlet kita juga ya. Dan mereka kan pasti role modelnya untuk atlet-atlet yang di Indonesia. Jadi semakin sering atlet-atlet dunia datang sih akan jauh semakin lebih baik. PB Popsi bersama More Production menggelar ajang True Champ bersama Fedor Gorz dengan melakukan roadshow pertandingan persahabatan bersama para atlet biliar, selebgram, dan influencer serta YouTuber di 4 lokasi berbeda di Bekasi, Jakarta, dan Tangerang.
Dari Jakarta, Aulina Iyasya, Ahmad Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Arab Saudi menjalani pembekalan dan pelepasan di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Sebanyak 389 petugas yang akan diberangkatkan rencananya akan ditugaskan di daerah kerja, bandara, dan Madinah. Sejumlah persiapan dilakukan Kementerian Agama dalam menyambut musim haji 1446 Hijriah. Sebanyak 389 petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi mulai diberangkatkan pada Senin kemarin. Mereka yang diberangkatkan akan bertugas di daerah kerja atau Daker Bandara, Madinah, tenaga kesehatan, serta kantor urusan haji Jeddah. Tim PPIH yang diberangkatkan terdiri dari 72 petugas Daker Bandara, 250 petugas Daker Madinah, 66 tenaga kesehatan dan 1 petugas pada kantor urusan haji atau KUH. Daker Madinah dan Daker Bandara, petugas-petugas kita berangkatkan, ada 389 petugas yang akan kita berangkatkan. Kita akan mempersiapkan untuk yang tahap kedua, khususnya yang ada nanti untuk penugasan di Daker Makkah dan juga nanti penguatan-penguatan yang masih diperlukan, baik itu yang di bandara maupun yang ada di Madinah. Kemenak juga akan mempersiapkan kuota petugas tahap kedua yang dikhususkan untuk penguatan di Daker Mekah, Madinah maupun bandara. Di Jakarta, Gigi Irfan, iNews melaporkan. Selanjutnya kita ke informasi kuliner. Aulina dan pemirsa, selain dikonsumsi sebagai sayuran, bayam Brazil bisa diolah menjadi cemilan yang sehat dan bernilai ekonomi. Ya betul sekali pemirsa dan juga Kevin, ini di Gunung Putri Bogor. Kelompok wanita tani berinovasi membuat keripik bayam Brazil yang renyah untuk menambah penghasilan. Ibu-ibu kelompok wanita tani kurma di Desa Wanaherang, Gunung Putri Bogor, Jawa Barat berinovasi mengolah bayam Brazil hasil panen kebun mereka menjadi keripik nan gurih bergizi. Sekali panen, mereka mendapatkan 3 kg bayam Brazil yang daunnya masih muda untuk olahan keripik. Setelah dicuci bersih, daun bayam Brazil dimasukkan ke dalam adonan tepung dan diaduk hingga merata. Bayam Brazil kemudian digoreng hingga kecoklatan. Mereka bisa membuat sekitar 30 bungkus lebih keripik. Dengan pendampingan dan juga akses pemasaran oleh BRI, produk keripik bayam Brazil laris manis. Manfaatnya juga banyak, rasa juga oke, enak di lidah, terus ada uangnya juga pastinya gitu. Pemasarannya waktu itu udah pernah ke hotel atau instansi-instansi. Jadi manjang ya, dari BRI dibimbing terus, didampingin terus. Kita lengkapi dengan pengetahuan, terus kita kasih pendidikan bagaimana kita memasarkan, memproduksi, menjaga standar mutu, dan bagaimana kita mengelola permodalan atau usaha yang kata Bina menjadi bisa tumbuh terus. Tekstur keripik bayam Brazil yang crispy dan enak banyak diminati pembeli. Soal harga, 1 pouch keripik bayam Brazil Rp15.000. Keripik ini sudah lumayan banyak pembeli dan banyak pemesan juga. Handmade juga kan sehat, buat kesehatan kita juga. Pokoknya enak deh. Nah pemirsa, ini dia usaha keripik bayam Brazil hasil dari kelompok wanita tani kurma. Nah melalui usaha ini ternyata bisa mendongkrak perekonomian ibu-ibu sekitar sekaligus mendukung ketahanan pangan keluarga. Dari Bogor, Jawa Barat, Steviani Sirait, Tri Julianti melaporkan.